Laporan pertama masuk pada hari Senin pagi, pukul 8.47 WIB, melalui sistem internal Direktorat Intelijen Keamanan Nasional. Seorang agen penyamar yang bekerja sebagai staf pembantu di bagian administrasi imigrasi regional Jawa Timur melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan lalu lintas dokumen kendaraan ekspedisi lintas pulau. Menurut laporan tersebut, dalam 3 bulan terakhir terdapat pola pengiriman truk kontainer dengan muatan tidak tercantum secara transparan, namun selalu mendapat prioritas jalur pelabuhan kecil yang seharusnya jarang dilalui kendaraan berat. Pola tersebut menunjukkan anomali sebab kontainer-kontainer itu tidak terdaftar dalam sistem manifest umum, dan dalam setiap pengiriman, plat kendaraan sering diganti dengan yang terdaftar sebagai logistik sembako darurat. Namun, tidak pernah ada catatan penerima di pelabuhan tujuan, dan tidak satupun kontainer yang diawasi dibuka secara prosedural karena pengemudi membawa surat izin. Pengawasan terbatas dari pusat. Intelijen tingkat 1 mulai melakukan penelusuran, silang antara data manifest, rekaman kamera lalu lintas, dan pola keluar masuk kendaraan ekspedisi besar dari 3 jalur utama, Surabaya-Banyuwangi, Surabaya-Solo, dan Surabaya-Semarang. Hasil penelusuran selama 2 minggu menunjukkan bahwa kendaraan yang sama, atau kendaraan dengan rangka bodi yang identik, pernah melintas di 3 titik pengawasan berbeda, tetapi dengan kode pengiriman dan pengemudi yang berbeda-beda. Unit pengawasan darat kemudian diarahkan untuk memasang kamera pengintai tidak mencolok di 2 titik rawan pelintasan. Kamera merekam keberangkatan truk kontainer bercat biru tua dengan logo perusahaan logistik fiktif yang tidak memiliki kantor fisik. Truk tersebut tercatat melintasi perbatasan Surabaya menuju Ngawi dengan kecepatan stabil dan tanpa pemberhentian panjang. Tidak ditemukan indikasi pengangkutan muatan konvensional seperti bahan pokok atau material industri. Getaran kendaraan pun menunjukkan truk tidak dalam kondisi kosong. Sementara itu, tim digital intelijen menemukan aktivitas mencurigakan dalam transaksi daring sebuah klinik swasta kecil di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Klinik tersebut memiliki rekam medis, fiktif dan pencatatan pasien yang tidak konsisten. Klinik itu menerima kiriman alat-alat bedah impor dalam jumlah kecil namun berulang dari distributor yang tidak terdaftar di Kementerian Kesehatan. Pencocokan data dengan transaksi pengiriman truk mencurigakan memperkuat dugaan bahwa pengiriman organ tubuh manusia ilegal sedang berlangsung menggunakan jaringan logistik bayangan yang tersembunyi di balik sistem distribusi barang biasa. Informasi semakin terverifikasi ketika sistem pemantauan metadata dari komunikasi ponsel ilegal menunjukkan percakapan dalam bahasa Khmer dan Tagalog di sekitar kawasan klinik tersebut. Percakapan berlangsung menggunakan kode waktu, istilah medis sederhana, dan penyebutan istilah pengiriman 3 unit yang diasumsikan merujuk pada organ ginjal. Setelah menyusun data selama 4 minggu, tim gabungan dari Badan Intelijen Nasional dan unit khusus dari kepolisian bergerak secara senyap membentuk operasi dengan sandi operasi Bayang Dingin. Operasi ini dirancang untuk memantau kendaraan target dari titik keberangkatan hingga lokasi tujuan akhir di luar wilayah administratif biasa. Pasukan dibagi dalam 3 subunit, tim pelacak kendaraan, tim dokumentasi, dan visual tim penindakan. Cepat setiap tim dilengkapi dengan kendaraan sipil berstandar operasi khusus. Pergerakan mereka tidak menonjol, menyatu dengan lalu lintas harian kendaraan umum. 1 kendaraan memuat perangkat pengacau sinyal, 1 lainnya membawa drone mini untuk pengawasan udara, sementara sisanya bertugas merekam setiap pergerakan dan aktivitas kendaraan target. Titik pengamatan utama dipasang di jalan alternatif Bojonegoro-Kendal, di mana kontainer biasanya memotong rute untuk menghindari tol. Dari pemantauan tersebut diketahui bahwa kendaraan target memiliki pola pemberhentian teratur di warung makan kosong, diduga sebagai titik ganti dokumen atau istirahat operator non-pengemudi yang menyamar sebagai penumpang. Hari Kamis, pukul 1.15. Dini hari, unit pengintai visual menangkap gambar kendaraan target melaju dengan posisi muatan penuh menuju arah barat. Rekaman termal dari drone menunjukkan adanya 2 sumber panas aktif di dalam kabin belakang, salah satunya diam di kursi lipat di ruang sempit. Diduga merupakan individu yang bukan pengemudi. Jalur pelabuhan yang dipilih truk adalah dermaga kecil di wilayah pesisir pantai utara Jawa Tengah, biasanya digunakan untuk distribusi lokal. Dermaga ini jarang diawasi karena tidak termasuk jalur pelabuhan nasional.
Prosedur pengiriman barang di dermaga itu lemah dalam pemeriksaan, sehingga kerap dimanfaatkan oleh pengangkut gelap. Tim memutuskan untuk tidak langsung menangkap kendaraan pada titik tersebut karena risiko lolosnya pelaku utama. Rencana dibuat untuk menghentikan kendaraan dalam kondisi isolasi penuh di tengah jalur penyeberangan menuju kawasan pantai, dengan sedikit kemungkinan bantuan dari luar. Dalam 48 jam berikutnya, seluruh rencana disempurnakan. Jalur pelolosan dipetakan, penempatan personel disesuaikan dengan perkiraan arah angin dan kelembapan udara, guna mendukung efektivitas visual malam hari dan sensor panas. Prosedur penghentian kendaraan dirancang senyap dan cepat. Target tidak boleh menyadari bahwa mereka sedang dipantau. Babak pertama dari operasi ini ditutup dengan keputusan final dari komandan tim untuk mengaktifkan kode eksekusi arsir gelap, penanda bahwa kendaraan target sudah dalam zona aman untuk dihentikan paksa dalam kurun waktu tidak lebih dari 72 jam ke depan. Operasi Bayang Dingin memasuki fase kedua saat kendaraan target telah terdeteksi melintasi jalur utama Semarang-Kendal pada pukul 03.06 dini hari. Kendaraan bergerak konstan di kecepatan antara 60 hingga 75 km per jam, tanpa berhenti di pos pemberhentian umum. Pola ini konsisten dengan kendaraan yang menghindari titik pemeriksaan, menunjukkan indikasi kuat bahwa pengemudi mengikuti rute yang sudah diperhitungkan dengan cermat. Tim pelacak kendaraan bergerak dalam formasi tersebar mengandalkan sistem triangulasi posisi untuk menjaga jarak ideal dari target tanpa menimbulkan kecurigaan. Dua kendaraan sipil berada di posisi belakang dengan jarak aman 300 meter, satu kendaraan dari sisi kanan dengan jarak 200 meter, dan satu lagi, mobil pengintai, udara mengoperasikan drone di ketinggian 100 meter. Semua posisi telah dipetakan dalam simulasi 2 hari sebelumnya. Data dari kendaraan target menunjukkan pergerakan stabil tanpa penyimpangan arah. Tidak ada manuver zigzag atau upaya pengelabuan rute, mengindikasikan bahwa pengemudi memiliki keyakinan tinggi tidak sedang dibuntuti. Namun dari pola getaran kendaraan dan panas mesin yang terekam oleh sensor inframerah, diketahui bahwa kontainer memuat beban padat dengan komponen elektronik aktif di dalamnya. Suhu kabin belakang konstan pada 5 hingga 7 derajat Celcius, konsisten dengan alat penyimpan organ manusia yang diawetkan. Setelah menempuh perjalanan sepanjang 120 km dari titik awal di Surabaya, truk tersebut berbelok ke jalur pantai utara menuju Jepara, sebuah wilayah yang dikenal memiliki pelabuhan kecil dan jalur logistik tidak resmi. Berdasarkan laporan intelijen 2 tahun terakhir, daerah tersebut sering digunakan oleh sindikat lintas negara sebagai titik pengumpulan sebelum pengiriman ke negara-negara Asia Tenggara, terutama Kamboja dan Vietnam, melalui jalur laut. Untuk mengantisipasi potensi kaburnya kendaraan, tim lapangan mulai menerapkan metode kunci 3 titik, yaitu pemblokiran tidak langsung di 3 jalur keluar potensial. 1 di depan, 2 di jalur alternatif sisi kiri dan kanan. Posisi ini disiapkan oleh personel bersenjata ringan yang menyamar sebagai petugas jalan tol dan teknisi perbaikan jalan. Komunikasi dilakukan melalui frekuensi radio gelombang pendek yang tidak bisa dideteksi oleh pemancar umum. Drone udara menurunkan ketinggian hingga 30 meter untuk memastikan tidak ada kendaraan lain yang mengiringi target sebagai pengalih atau pengawal. Hasil pengamatan menunjukkan truk berjalan sendiri. Tidak ada komunikasi visual antara truk dan kendaraan lain. Namun terdapat satu detail mencurigakan. Truk berhenti selama 3 menit di pinggir jalan dengan lampu sein menyala. Tidak ada penumpang keluar, tetapi suhu kabin belakang meningkat 4 derajat. Ini mengindikasikan adanya aktivitas di dalam kontainer. Kemungkinan besar orang di dalam sedang memastikan kondisi muatan atau menghubungi pihak ketiga. Tim pengintai mencatat bahwa plat nomor truk berubah hanya selang 15 menit setelah perhentian tersebut. Kamera belakang mencatat secara rinci bahwa plat nomor diganti secara manual melalui sistem engsel lipat yang langsung mengubah kode wilayah dari L, Surabaya, menjadi K, Pati. Hal ini menegaskan bahwa truk tersebut telah dimodifikasi untuk menghindari pelacakan konvensional. Sebagai respons, tim mempercepat rencana penyekatan. Pukul 04.41, mobil pelacak utama memberi sinyal delta statik, yang berarti kendaraan target akan memasuki titik tangkap dalam kurun waktu 20 menit. Di jalur depan, 2 kendaraan penghalang diparkirkan di sisi bahu jalan dengan rambu darurat untuk mempersempit ruang gerak truk.
Satu personel penyamar berdiri dengan rompi dinas perhubungan palsu sambil memegang clipboard, berpura-pura melakukan survei jalan. Kendaraan target melambat saat mendekati lokasi tersebut. Pengemudi tampak ragu, namun tidak memiliki cukup waktu untuk mencari jalan alternatif. Sinyal GPS milik tim lapangan menunjukkan bahwa jalur alternatif hanya bisa diakses dengan berbalik arah, dan itu akan memperlambat waktu tempuh mereka hampir 1 jam. Diperkirakan bahwa pengemudi memiliki waktu tempuh yang sangat ketat untuk pengiriman organ, karena setiap menit suhu penyimpanan bisa mempengaruhi kualitas ginjal yang dibawa. Tim penindakan yang bersiaga mulai mengaktifkan jammer lokal untuk mematikan sinyal komunikasi ponsel di radius 500 meter dari lokasi penyekatan. Ini dilakukan untuk mencegah sopir atau orang di dalam truk mengirimkan sinyal darurat kepada operator jaringan sindikat. Dalam 5 menit, truk berada dalam posisi diam total di sisi jalan, dan 1 unit kecil dari pasukan intelijen mendekat dengan formasi separuh lingkaran. Pemeriksaan awal dilakukan secara prosedural tanpa paksaan. Sopir menolak keluar dari kendaraan selama 1 menit, namun tidak ada perlawanan fisik. Saat pintu truk dibuka, ditemukan seorang pria lain duduk di kursi kecil di belakang kabin utama, kemudian diidentifikasi sebagai dokter bedah ilegal yang terdaftar dalam catatan Interpol atas kasus sebelumnya di Filipina dan Malaysia. Pemeriksaan kontainer dilakukan di tempat dengan sensor termal dan alat pemindai logam. 3 boks pendingin ditemukan tersusun rapat di rak logistik. Setiap boks berlabel sebagai komponen medis dan dilengkapi alat pendingin mini serta pengukur tekanan internal. Setelah dibuka, boks pertama berisi 1 ginjal manusia yang masih basah dan dalam kantong steril. Boks kedua dan ketiga berisi 2 ginjal lainnya dengan kode identifikasi berbeda yang menunjukkan bahwa ketiganya berasal dari individu berbeda. Tidak ada surat izin medis. Tidak ada dokumen donor, tidak ada bukti bahwa organ-organ ini berasal dari prosedur resmi. Semua catatan dalam boks ditulis dengan kode numerik dan huruf acak. Di dalam boks ketiga terselip 1 amplop berisi uang tunai dalam mata uang dolar. Kamboja dengan jumlah sekitar 5.000 USD truk langsung diamankan dan dikirim ke pos pengamanan terdekat untuk pemeriksaan lanjutan. Sopir dan dokter ditahan. Seorang teknisi yang ikut sebagai penumpang diamankan pula karena bertugas mengontrol suhu boks selama perjalanan. Ketiganya dalam keadaan sadar penuh dan tidak membawa senjata. Setelah penangkapan berhasil dilakukan di jalur Pantura, kendaraan target langsung dibawa ke pos pengamanan gabungan yang telah dipersiapkan sebelumnya di kawasan industri Demak. Lokasi ini dipilih karena relatif tertutup, memiliki fasilitas interogasi dasar, serta cukup jauh dari area pemukiman. Seluruh personel pengamanan mengenakan pakaian sipil agar aktivitas ini tidak memicu perhatian warga sekitar. Sopir truk, pria berusia 38 tahun, menunjukkan identitas dengan nama Sumarno, asal Blitar, Jawa Timur. Namun identitas tersebut segera diragukan karena kartu identitasnya memiliki perbedaan data biometrik dengan hasil pemindaian cepat yang dilakukan oleh tim. Sidik jari tidak cocok. Wajahnya tercatat menggunakan nama berbeda di basis data penegak hukum terkait kasus pengangkutan manusia dari tahun 2021. Sementara itu, dokter yang ditangkap memperkenalkan diri sebagai Dr. Linarto, namun berdasarkan catatan Interpol, ia diduga bernama asli Myo Thwin Lin, seorang warga negara Myanmar yang telah melakukan operasi ilegal di setidaknya 3 negara Asia Tenggara. Selama 2 jam pertama di pos pengamanan, para tersangka ditempatkan dalam ruang terpisah. Masing-masing diawasi oleh 2 petugas yang ditugaskan untuk memantau respons fisik, pola bicara, dan indikasi manipulasi psikologis. Pemeriksaan awal dilakukan tanpa tekanan, dengan pendekatan observasi. Tim psikologi dari unit intelijen mempelajari ekspresi dan bahasa tubuh mereka menggunakan rekaman CCTV internal. Sumarno menunjukkan pola jawaban pendek, menghindari kontak mata, dan cenderung menunduk setiap kali ditanya soal rute perjalanan. Sebaliknya, Dr. Linarto tampak lebih tenang, mengajukan keberatan hukum dan berusaha meminta penerjemah, meskipun jelas ia berbicara bahasa Indonesia secara lancar. Sekitar pukul 07.20 pagi, proses pengumpulan bukti dimulai. Truk dibawa ke hanggar logistik milik aparat militer yang berfungsi sebagai pusat analisis kendaraan. Di sana, bagian kontainer dibuka sepenuhnya. Selain 3 boks pendingin, ditemukan alat bedah berstandar klinik,
bukan alat buatan rumah. Peralatan tersebut termasuk satu set pisau bedah, 2 lampu portabel, 1 alat penyedot darah, serta 1 tablet elektronik yang menyimpan rekaman catatan operasi. Data dari tablet memperlihatkan bahwa ketiga ginjal yang disita berasal dari 3 tenaga kerja Indonesia ilegal yang bekerja di Malaysia. Mereka diyakinkan untuk menerima pemeriksaan medis gratis sebelum akhirnya dibius dan diambil organnya. Dalam beberapa kasus, mereka tidak sadar bahwa operasi telah dilakukan karena langsung dipulangkan dengan kondisi tubuh diperban dan diberi uang tunai sekitar 3 juta rupiah, jauh di bawah nilai pasar organ tubuh di jaringan perdagangan gelap internasional. Tablet juga berisi rekaman suara dari percakapan antara dokter dan seorang koordinator jaringan di Phnom Penh, Kamboja. Dalam percakapan itu disebutkan bahwa organ harus tiba dalam waktu 18 jam dari waktu operasi terakhir, dengan kode KM pengganti D. Ini mengindikasikan bahwa ginjal tersebut akan digunakan untuk pasien VIP. Diduga berasal dari kalangan militer di negara tujuan. Sementara itu, pemeriksaan darah pada tersangka teknisi, yang diketahui bertugas mengatur suhu box selama perjalanan, menunjukkan adanya jejak obat penenang ringan. Analisis menyimpulkan bahwa teknisi ini kemungkinan besar tidak sepenuhnya sadar perannya dalam operasi ilegal ini. Ia menerima tugas melalui pihak ketiga dan hanya dijanjikan pembayaran 2 kali lipat dari sopir pengantar biasa. Namun, keterlibatannya tetap dalam kategori pidana karena ia menyetujui untuk tidak menanyakan isi kargo dan menandatangani dokumen palsu berlabel alat laboratorium sekolah. Interogasi intensif dilakukan terhadap Dr. Linarto. Melalui pendekatan psikologis, ia akhirnya mengakui bahwa sudah terlibat dalam jaringan ini sejak 2017. Awalnya ia hanya bertugas sebagai perantara medis, namun mulai tahun 2020, ia aktif melakukan operasi organ di lokasi-lokasi tersembunyi di Johor, Batam, dan Surabaya. Ia menyebut satu nama, Bapak L, yang diduga merupakan koordinator utama jaringan ini di Indonesia. Meski belum ada identitas lengkap, informasi ini membuka kemungkinan operasi lanjutan. Setelah memperoleh pengakuan awal, penyidik meminta izin untuk memindahkan para tersangka ke fasilitas tahanan yang lebih aman di Jakarta. Prosedur pengawalan dilakukan dengan kendaraan khusus tanpa logo resmi, dan pengalihan jalur disiapkan untuk menghindari potensi sabotase dari pihak luar. Intelijen mencurigai bahwa sindikat bisa mencoba menyabotase proses hukum dengan menyuap, menghilangkan barang bukti, atau menghabisi saksi. 3 jam setelah pemindahan, pos pengamanan di Demak dikosongkan total. Semua data, bukti, dan barang disita diamankan ke Pusat Operasi Nasional. Analisis laboratorium terhadap ginjal menemukan bahwa 2 dari 3 ginjal masih layak untuk transplantasi, memperkuat urgensi operasi sindikat untuk mengirimnya ke luar negeri dengan cepat. Namun semua organ kini diamankan sebagai barang bukti utama dan tidak akan digunakan dalam tindakan medis apapun. Setelah berhasil mengamankan dokter ilegal dan supir truk pengangkut ginjal TKI ilegal, fokus Satuan Intelijen Nasional beralih pada pembongkaran jaringan yang lebih besar. Data dari tablet, ponsel burner, serta pengakuan Dr. Linarto membuka sejumlah petunjuk penting, termasuk nama kontak di luar negeri, rekam jejak transaksi keuangan, dan lokasi yang dicurigai sebagai titik transit organ sebelum dikirim ke luar negeri. Pusat kendali operasi berpindah ke Jakarta. Tim yang sebelumnya bertugas di lapangan kini bergabung dalam satu unit ad hoc yang terdiri dari unsur TNI, BIN, Bareskrim Polri, serta unsur imigrasi dan bea cukai. Operasi diberi sandi, Bayang Dingin 2. Target utamanya adalah Bapak L, seorang tokoh bayangan yang disebut oleh tersangka sebagai koordinator jalur pengiriman organ melalui Indonesia menuju Kamboja. Langkah pertama dilakukan melalui pelacakan aliran dana. Berdasarkan audit forensik terhadap rekening Dr. Linarto, teridentifikasi transfer rutin dari entitas perusahaan fiktif bernama PT Nusantara Medika Sentosa yang memiliki kantor terdaftar di wilayah Gading Serpong. Kantor tersebut ternyata hanya berupa ruko kosong yang telah ditinggalkan selama 3 bulan terakhir. Namun, dari sana ditemukan dokumen pembelian alat medis dan daftar nama beberapa pasien luar negeri dengan inisial. Langkah berikutnya adalah pengawasan lokasi-lokasi transit yang disebutkan dalam file ponsel. Salah satu lokasi berada di kawasan pergudangan di Batam, sebuah gudang logistik yang terdaftar sebagai tempat penyimpanan barang bekas elektronik,
ternyata menjadi tempat dilakukannya persiapan pengemasan organ dan pemalsuan dokumen ekspor. Tim pengawasan yang menyamar sebagai pekerja lepas berhasil memasang kamera pengintai tersembunyi selama 2 hari sebelum penggerebekan dilakukan. Tanggal 9 Mei 2025 pukul 1:15 dini hari, penggerebekan dilakukan secara senyap di gudang tersebut. Ditemukan 2 kontainer kecil yang disiapkan untuk dikirim dengan muatan yang sama. Organ manusia yang sudah diawetkan. 1 pendingin diantaranya berisi hati dan 2 ginjal. Tidak ditemukan pasien atau donor di lokasi, namun terdapat alat operasi, bekas pakai, beberapa kantong darah, serta 2 unit inkubator portabel. Di lokasi itu juga ditangkap 3 orang, 1 teknisi medis asal Thailand, 1 warga lokal yang berfungsi sebagai logistik, dan 1 perempuan yang mengaku sebagai koordinator pengiriman dokumen ekspor. Setelah ditelusuri lebih jauh, perempuan ini memiliki latar belakang sebagai staf klinik kecantikan di Singapura dan telah beberapa kali keluar masuk Indonesia menggunakan identitas palsu. Ia juga tercatat melakukan transfer dalam jumlah besar ke rekening di Phnom Penh. Analisis terhadap barang bukti menunjukkan keterkaitan kuat antara gudang di Batam dan Dr. Linarto, terutama dalam penggunaan peralatan medis yang memiliki nomor seri identik. Dalam waktu kurang dari 48 jam, informasi ini dikonfirmasi sebagai bagian dari jalur distribusi jaringan yang sama. Dengan data ini dilakukan pelacakan terhadap Bapak L yang mulai mengerucut ke 1 nama, Lukman Abdul Rahim, pria kelahiran 1976, mantan perawat di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta, yang kini menjadi buronan lintas negara. Melalui kerjasama dengan Interpol dan otoritas imigrasi, posisi terakhir Lukman terdeteksi di Sihanoukville, Kamboja. Namun belum ada data kepastian apakah ia masih di sana atau sudah berpindah lokasi. Karena itu, pihak Indonesia memutuskan untuk tidak menunggu dan mengerahkan tim diplomatik serta unit intel regional untuk meminta kerjasama penyelidikan dengan aparat Kamboja. Sementara itu, 2 orang korban donor organ ilegal berhasil diidentifikasi. Mereka adalah WNI yang pernah menjadi buruh migran ilegal di Malaysia, dipulangkan tanpa menyadari bahwa ginjal mereka telah diambil. Setelah dihubungi dan diperiksa secara medis, keduanya membenarkan bahwa mereka sempat kehilangan kesadaran dan menerima uang tunai tanpa penjelasan. Keterangan mereka memperkuat dasar hukum untuk menjerat para pelaku dengan pasal perdagangan orang dan pencurian organ tubuh manusia. Dalam konferensi tertutup yang digelar pada 11 Mei 2025 di kantor Badan Intelijen Nasional, diputuskan bahwa operasi ini akan memasuki fase ketiga, yakni pengawasan transaksi digital dan penguatan jaringan mata-mata lapangan di beberapa pelabuhan ekspor ilegal. Sementara itu, semua tersangka yang telah ditangkap saat ini ditempatkan di tahanan khusus di bawah pengawasan 24 jam guna mencegah intervensi pihak luar yang kemungkinan masih memiliki akses jaringan. Kasus ini menjadi alarm nasional tentang lemahnya kontrol terhadap pergerakan organ tubuh, rendahnya pengawasan terhadap klinik tak berizin, serta tingginya nilai ekonomi dari jaringan perdagangan organ internasional. Aparat kini memperketat pengawasan dan mempercepat revisi regulasi terkait donor organ, serta mendorong pembentukan unit khusus lintas lembaga yang bertugas memantau potensi tindak pidana serupa. Dengan demikian, fase pertama dan kedua dari pengungkapan jaringan ini dinyatakan tuntas. Namun otoritas menyadari bahwa Bapak L bukan satu-satunya figur sentral dan rantai suplai organ ilegal kemungkinan masih aktif di negara-negara tetangga,